processing. Super Nintendo doesn't. Di tahun 1991, Nintendo melakukan hal yang tak pernah mereka sangka harus mereka lakukan 2 tahun sebelumnya. Mereka harus mempertahankan posisi mereka sebagai penguasa pasar video game. Here we go! Sejak tahun 1986 sampai awal 1990-an, Nintendo adalah penguasa tunggal pasar video game dengan konsol NES mereka. Introduksi handheld Game Boy di tahun 1989 makin mengukuhkan dominasi mereka. Tetapi di tengah kepongahan Nintendo itulah mereka menjadi lengah akan kompetitor mereka. Dan Sega di bawah pimpinan Tom Kalinske mengambil kesempatan itu dengan menyerang Nintendo habis-habisan. More levels of play, better animation on the screen, longer games, just more fun to play. Iklan dan marketing Sega yang begitu kurang ajar dan menohok Nintendo seakan menjadi simbol pemberontakan bagi The Big N. Genesis does what Nintendo don't masih merupakan salah satu slogan marketing paling brilian di sejarah video game. Sega yang awalnya dianggap Nintendo sebagai kompetitor kecil mendadak tumbuh besar menjadi rival yang mengancam. Nintendo pun mengcounter serangan Sega dengan merilis konsol baru yang dapat menyaingi Genesis-nya Sega, SNES alias Super Nintendo Entertainment System. Sial bagi Nintendo, efek merilis Super Nintendo tak mendapat hasil yang mereka harapkan. Para orang tua mengeluh karena Super Nintendo tak memiliki kompatibilitas dengan game-game NES. Itu artinya semua cartridge NES yang selama ini telah dibeli oleh anak-anak mereka tak dapat lagi dipakai di sistem baru Nintendo. Para orang tua makin naik pitam ketika Nintendo menyatakan bahwa mereka akan mulai mengalihkan perilisan game-game baru ke konsol Super Nintendo dan bukannya ke NES yang lawas lagi. He has a Game Boy and now he has the Nintendo and now he'd have to have another unit just for that one game. It doesn't seem right. Anak-anak boleh saja terkesan dengan game-game advance di SNES, tetapi para orang tua menganggap tempelan kata Super di depan konsol baru Nintendo seakan olok-olok Nintendo guna menguras dompet mereka. Tentu tidak membantu bahwa koleksi library game SNES di tahun pertama jumlahnya masih sangat terbatas, jauh dari koleksi ratusan titel yang sudah ada di era NES. Walaupun deretan game-game berkualitas dari third party mulai mengalir bagi Nintendo, dan Nintendo sendiri pun merilis beberapa titel first party berkualitas macam Super Mario World dan The Legend of Zelda: A Link to the Past, Nintendo masih butuh sesuatu yang orisinil untuk SNES. Bagaimanapun juga, Super Mario World dan A Link to the Past kan sequel dari game yang sudah ada versi NES-nya. Nintendo pun menugasi Tadashi Sugiyama dan Hideki Kono untuk menciptakan sebuah game baru yang unik bagi SNES. Duet ini terinspirasi dari game balap F-Zero, salah satu game launch title SNES yang memakai teknologi Mode 7 yang kompleks. Lantas, mereka mengembangkannya lebih lanjut dan menambahkan fitur permainan kompetitif 2 orang. Dalam perkembangannya, karakter generik yang seharusnya menjadi karakter utama game ini diubah menjadi karakter-karakter dari universe Mario. Dan dari sanalah lahir salah satu franchise paling terkenal dari Nintendo, Mario Kart. Setelah entry Super Mario Kart di SNES, seri ini tidak pernah absen di sistem-sistem Nintendo berikutnya. Mario Kart 64 dirilis di Nintendo 64, Mario Kart Super Circuit berpacu di GBA, dan Mario Kart Double Dash berbalap di Nintendo GameCube. Ketika Nintendo DS dirilis di akhir tahun 2004, para fans Nintendo tahu bahwa tinggal tunggu waktu bagi mereka mendapatkan sebuah entry Mario Kart di sistem ini. Yang menjadi pertanyaan di benak mereka adalah, apakah Nintendo bisa memanfaatkan arsitektur DS dan menawarkan pengalaman Mario Kart yang unik di handheld berlayar ganda tersebut? Jawaban bagi para fans datang setahun kemudian. Di akhir 2005, Nintendo merilis Mario Kart DS
yang hari ini dikenal sebagai salah satu entry paling beloved dan terbaik di seri Mario Kart. Memasuki iterasi kelimanya, gamer dibuat bertanya-tanya mengenai inovasi baru apa yang akan diciptakan oleh Nintendo bagi franchise Mario Kart. Di dalam entry sebelumnya, Mario Kart Double Dash, Nintendo memperkenalkan fitur inventif di mana kamu bisa berbalap dengan dua karakter sebagai pengemudi kartmu. Toh, di dalam Mario Kart DS, fitur ini dihilangkan oleh Nintendo dan seri ini kembali pada standar satu pengemudi per kart. Sekilas lalu, sepertinya tidak ada mekanisme yang benar-benar unik dan baru yang diperkenalkan Nintendo di sini. Dan pendapat itu bisa dibilang benar, tapi bisa dibilang salah juga. Mario Kart DS memang tidak memperkenalkan sistem revolusioner kepada game, tetapi sebaliknya yang dilakukan adalah menyempurnakan semua aspek-aspek dari game Mario Kart yang datang sebelumnya. Izinkan saya menjelaskan lebih lanjut. Hal pertama yang akan disadari oleh pemain begitu memulai mode utama game ini, Grand Prix, adalah jumlah track yang tersedia. Di luar 16 track orisinil yang disediakan di dalam game ini, Mario Kart DS menawarkan homage kepada seri Mario Kart secara keseluruhan dengan menawarkan 16 retro tracks. Homage ini dibagikan secara merata dengan memilih 4 track dari Super Mario Kart, 4 track dari Mario Kart 64, 4 track dari Mario Kart Super Circuit, dan 4 track dari Mario Kart Double Dash. Karena kesuksesan dari retro track di dalam game ini, fitur ini akhirnya selalu muncul di game-game Mario Kart berikutnya. Nintendo juga tahu bahwa desain dan pemilihan sebuah track di sebuah game sangat penting, dan mereka mendesainnya secara hati-hati. Hasilnya, Mario Kart DS memiliki beberapa track-track inovatif yang tidak bosan untuk saya mainkan berulang kali. Bahkan di komunitas para racer Mario Kart yang hardcore, mereka akan memuji desain dari Delfino Square dan Waluigi Pinball sebagai dua dari desain track Mario Kart terbaik sepanjang masa. And I'm not going to argue there. Walaupun pada hari ini kualitas grafis Mario Kart DS sudah mulai terlihat kuno, saat ia dirilis pada tahun 2005 dulu, game ini mencengangkan publik. Entry ini memang bukan Mario Kart Portable yang pertama, karena Mario Kart Super Circuit di GBA sudah hadir 4 tahun sebelumnya. Tetapi, ini adalah Mario Kart pertama yang dirender secara full 3D di handheld portable. Tidak hanya itu, karena Mario Kart DS digarap secara in-house oleh Nintendo di bawah supervisi Hideki Kono, mereka tidak mengkompromikan kualitas grafis dengan performanya. Dengan kata lain, walaupun Mario Kart DS menawarkan grafis full 3D, balapan tetap berjalan mulus dan stabil pada animasi 60 frame per second. Sudah jelas Hideki Kono, sebagai sosok yang membidani kelahiran franchise ini di era SNES dulu, tidak mau kalau entry ini sampai mempermalukan nama Mario Kart. Untuk para racernya sendiri, game ini memiliki total 13 karakter yang bisa dipakai oleh gamer, 8 karakter yang langsung tersedia pada awal game, 4 karakter yang bisa di-unlock dengan cara menamatkan game ini beberapa kali, dan 1 karakter unik yang hanya bisa dimainkan gamer apabila mereka berperan sebagai tamu dalam sebuah permainan wireless. Walaupun setiap karakter memiliki keunikan masing-masing dengan jenis kart yang berbeda-beda yang mereka tunggangi, secara kurang lebih mereka bisa dibagi dalam 3 kelas, Light, Mid, dan Heavy. Karakter dalam kelas Light relatif mudah dikendalikan dan akselerasinya lebih cepat, tetapi apabila bertabrakan akan terpental lebih jauh. Kecepatan maksimal mereka pun termasuk paling rendah bila dibandingkan dengan kelas lainnya. Karakter dalam kelas Heavy sebaliknya lebih sulit dikendalikan dan akselerasinya lambat. Akan tetapi sekali mereka bertabrakan dengan karakter lain, mereka bisa mementalkan karakter tersebut. Pun, ketika memasuki kecepatan maksimal, mereka akan jauh lebih cepat dibandingkan kelas lainnya. Karakter dalam kelas Mid tentunya merupakan perimbangan dari kedua kelas yang saya sebut tadi. Bicara soal fitur wireless, ini bisa dibilang merupakan fitur inovasi terbesar Nintendo. Mario Kart DS adalah game pertama yang membuat bermain bersama dengan teman-temanmu begitu mudah dan menyenangkan. Sedari entry pertamanya, Super Mario Kart, seri ini sudah sangat terkenal dengan fitur permainan kompetitif antara dua pemain. Fitur ini kemudian terus ditingkatkan menjadi 4 pemain pada konsol Nintendo 64 dan Nintendo GameCube. Oh, eat your heart out. Mario Kart DS menawarkan opsi bermain sampai dengan 8 orang sekaligus.
Ini jelas sesuatu yang tak bisa dilakukan di fitur konsol pada masa itu. Sebab bermain dengan 8 karakter sekaligus pasti membuat pusing melihat layar TV yang terbelah-belah. Tidak masalah dengan Mario Kart DS karena semua orang memegang handheld DS mereka masing-masing. Ada 2 jenis opsi bermain kompetitif dengan orang lain di Mario Kart DS. Opsi pertama yang adalah favorit saya, memainkan game ini dengan wireless. Panggil beberapa temanmu dalam satu ruangan, pastikan semua memiliki Nintendo DS mereka masing-masing, dan berbalaplah. Sekali lagi saya harus angkat topi kepada Nintendo yang memastikan bahwa performa memainkan game ini via wireless sama sekali tak memiliki perlambatan walau 8 orang tengah terkoneksi semua secara sekaligus. Saya masih ingat memori indah dengan teman-teman kuliah. Semua bermain bersama di satu ruangan, bersorak dan berteriak setiap sebuah ledakan blue shell menghantam siapapun kart racer malang yang tengah berada di posisi terdepan. Dan satu lagi yang spesial. Kamu tidak perlu memiliki cartridge Mario Kart DS untuk bermain bersama teman-temanmu. Asalkan salah satu dari teman kamu memiliki cartridge Mario Kart DS, yang lain memiliki opsi bergabung. Hanya saja, karakter yang bisa mereka pilih hanya satu. Ingat satu karakter unik yang saya sebutkan tadi? Iya, tamu yang hanya nimbrung main Mario Kart DS tanpa memiliki cartridge-nya hanya bisa bermain sebagai karakter Shy Guy, sebuah tongue-in-cheek joke dari Nintendo. Cara kedua untuk bermain game ini adalah melalui fitur online-nya. Di tahun 2005, online gaming tentu saja bukan suatu hal yang asing. Bahkan di Indonesia sendiri, warnet sudah menjamur di sana-sini, di mana para gamer kerap bermain MMORPG seperti Nexia dan Ragnarok Online. Tetapi, gaming online di konsol, apalagi handheld, masih merupakan sesuatu yang jarang terjadi. Tambahan lagi, Nintendo termasuk perusahaan yang lambat bergabung dalam dunia online. Mario Kart DS bisa dibilang adalah upaya Nintendo untuk bermain catch up dengan para pesaingnya. Terutama karena handheld PSP dari Sony pada masa itu terus menggencarkan fitur online gaming mereka. Bermain online di Mario Kart DS, tidak se-fun bermain dengan versi wirelessnya. Dan itu dikarenakan koneksi online bermain via DS sedikit lebih ribet pada masa itu. Apalagi dengan sistem sekuritas DS friend code yang panjang sekali. Tambahan lagi, call me an old school gamer. Karena bagi saya berteriak langsung in your face saat menyalip teman terasa lebih memuaskan ketimbang bersorak sendirian menyalip orang yang saya tidak kenal dan bermain entah di mana. Sejak 2014, layanan online resmi bagi Mario Kart DS sudah dihentikan oleh Nintendo. Terutama karena Nintendo mulai memfokuskan layanan race online bagi entry-entry Mario Kart yang lebih baru, seperti Mario Kart 8 misalnya. Toh, ada cukup banyak private server yang masih aktif hingga hari ini, menghosting online play bagi kalian yang masih ingin menjajal kemampuan balap Mario Kart DS kalian di dunia maya. Mario Kart DS menawarkan 3 level kecepatan di dalam game ini, kelas 50cc, 100cc, 150cc. Dan setelah menyelesaikannya, kalian akan mendapatkan level baru dalam 150cc Mirror Mode, di mana kalian akan bisa memainkan semua track dari belakang ke depan. Bagi pemula, saya sarankan untuk memulai game ini di kelas 50cc, dan setelah terbiasa dengan layout track dan kart yang disukai, bisa naik kelas ke kecepatan yang lebih tinggi. Menyelesaikan semua level kecepatan dan membuka semua karakter dalam game ini bisa memakan waktu cukup panjang, di kisaran 10 jam lebih. Belum lagi, kamu bisa bermain melalui fitur wireless atau online dengan teman-teman kamu. There's definitely a lot of replayability in this game. But wait, there's more. Mario Kart DS masih menawarkan mode permainan lain bagi para gamer melalui fitur Battle Mode dan Mission Mode. Dalam Battle Mode, kamu memiliki 2 jenis minigame yang bisa kamu mainkan bersama teman dan AI komputer. Pertama adalah Balloon Battle. Kamu akan diterjunkan dalam arena bebas dan berduel. Health dari karaktermu direpresentasikan dengan balon. Kalau kamu sampai kehabisan semua balonmu, kamu keluar dari permainan. Pemenangnya adalah kart racer yang bisa bertahan sampai akhir permainan. Hampir sama dengan Shine Runners. Dalam arena ini, kamu akan bebas berduel dengan karakter lain. Tujuannya adalah mendapatkan shine yang berwujud mirip bintang selama permainan berlangsung. Mode ini secara periodik akan mengeliminasi gamer yang memiliki jumlah shine yang paling sedikit. Sekali lagi, pemenangnya adalah kart racer yang bisa bertahan memiliki shine paling banyak sampai akhir permainan.
Kedua mode ini bisa dimainkan secara individu dan kalian bebas bertarung Battle Royale style, atau dimainkan secara tim, di mana salah satu tim yang bisa terlebih dahulu mengeliminasi semua member tim lainnya akan menang. Fitur Battle Mode ini tentunya memiliki arena-arena mereka sendiri yang berbeda dengan racetrack normal. Bagi saya pribadi, saya paling suka dengan desain arena di atas permukaan Nintendo DS raksasa. Terasa kreatif sekaligus kocak. Kalau kalian tengah tidak bisa menemukan teman dan bosan hanya berbalap dengan AI komputer, game ini juga menawarkan Mission Mode. Mission Mode adalah permainan di mana karaktermu harus menjalankan misi-misi tertentu, bisa mengumpulkan uang, menyerang musuh, dan lain sebagainya. Mission Mode terbagi dalam 6 level, dan tiap level terbagi lagi menjadi 8 misi. Setelah kamu menyelesaikan 8 misi dalam tiap-tiap levelnya, kamu harus menghadapi boss sebelum maju ke level berikutnya. Kalau performamu di tiap-tiap misi cukup baik, kamu bahkan bisa mengunlock level 7 yang disembunyikan oleh game ini. Dengan adanya Grand Prix, Time Trials, Versus Mode, Battle Mode, sampai Mission Mode, gamer dijamin tidak akan kehabisan konten bermain dengan game ini. Lagi pula, berbeda dengan game-game retro lain yang pernah saya review di channel ini, Nintendo DS termasuk, agak baru, dan fitur game kompetitif tetap bisa dimainkan dengan teman-teman yang sama-sama punya handheld Nintendo DS, langsung tanpa perlu kabel penghubung. Dan ya, pasti masih banyak yang punya Nintendo DS. After all, Nintendo DS adalah sistem handheld terlaris sepanjang masa. Mario Kart DS adalah salah satu game DS yang terjual paling banyak di pasaran. Melalui info situs Wikipedia, disebutkan bahwa Mario Kart DS terjual lebih dari 23 juta kopi, meletakkannya pada posisi ketiga game DS yang terlaris. And that's an amazing number. Coba bayangkan, Nintendo DS di seluruh dunia terjual sebanyak 150 juta biji, dan ada 23 juta pieces lebih dari Mario Kart DS yang terjual kopinya. Itu berarti untuk setiap 6 DS yang terjual, ada 1 Mario Kart DS yang dibeli. Saya pribadi memiliki banyak sekali memori memainkan game ini. Semenjak memiliki Nintendo DS di awal tahun 2006, saya kerap memainkan game Mario Kart DS dengan teman-teman kuliah yang sama-sama kegilaan dengan kart racing. Jujur saja, saya tidak pernah hebat-hebat sekali dengan game bertipe racing. Tapi, kalau soal Mario Kart DS, skill saya boleh diadu. Tidak hanya di tahun 2006 saja. Ketika saya belajar studi bahasa di luar negeri di tahun 2007, coba tebak, apa game yang mempersatukan saya bermain dengan teman-teman saya yang datang dari berbagai negara yang berbeda? Well, of course, Mario Kart. Jepang, Korea, Italia, Belgia, sampai Indonesia. Semua tertawa bebas dalam keseruan bermain bersama. But maybe that really is the appeal of Mario Kart DS, karena game ini diciptakan untuk gamer segala kalangan. Mereka yang hardcore bisa mengeksploitasi jurus-jurus teknis, seperti drifting non-stop yang di kalangan para hardcore gamer disebut sebagai teknik snaking. Tetapi, game ini juga tetap fun dimainkan secara casual bersama dengan teman-temanmu dan keluargamu. Tambahan paling besar dari Mario Kart DS saat dirilis dulu adalah Retro Track dan Mission Mode. Dan di antara keduanya, hanya Retro Track saja yang dipakai di seri-seri berikutnya oleh franchise ini. Sekilas lalu, impact dari Mario Kart DS untuk seri Mario Kart tidak terasa besar. Ia bukan Mario Kart pertama, ia bukan Mario Kart 3D pertama, dan ia bahkan bukan Mario Kart Portable pertama. But, Mario Kart DS built upon the foundation of its prequels. Kontrol yang berbeda bagi tiap karakter, tetapi tetap terasa balance. Jumlah karakter dengan kart yang berbagai jenis. Desain track yang secara garis besar solid. Walaupun I still hate you Rainbow Road. Dan Mario Kart DS menawarkan fitur yang hanya bisa ia tawarkan. Berbalap dengan 7 temanmu yang lainnya dengan layar sendiri-sendiri, fitur online gaming Mario Kart yang pertama, sampai menghadirkan Retro Track yang bersifat sebagai homage dan respect bagi entry-entry sebelumnya. Saya tidak akan gegabah mengatakan bahwa Mario Kart DS adalah entry Mario Kart yang terbaik. Apalagi karena saya juga tetap enjoy kok dengan semua entry-entry Mario Kart setelah game ini, termasuk Mario Kart 7 dan Mario Kart 8 Deluxe
yang masih kerap saya mainkan di Nintendo 3DS dan Nintendo Switch milikku. Akan tetapi, kalau ditanyakan apa titel Mario Kart yang paling personal bagiku, saya tak akan ragu untuk langsung menjawab Mario Kart DS. It really is one of my all-time favorite games. Skorku untuk game ini, ya, 10. You deserve it, Mario Kart.